Seperti yang sudah kita ketahui pada kajian sebelumnya yang membahas sedikit definisi kitab dan toharoh, sekarang saatnya mengetahui apa saja sih yang ada di toharoh Fathul Qorib. Karena itu guys, tajamkan akalnya, kuatkan imannya. Kita akan menyelami samudera fikih. Pada permasalahan bersuci, tentu ada hubungan erat dengan wasilah atau media. Seperti yang kita tahu, medianya ada 4. Air sebagai media utama, debu dan batu sebagai media pengganti air. Yang keempat yaitu samak. Sebenarnya samak ini bukan media, tetapi lebih ke arah tata cara, kaifiyah. Lain waktu kita bahas samak menyamak di video lain, insya Allah. Dalam konteks sains, bersuci ini selaras dengan konsep sanitasi dan pembersihan biologis, di mana tubuh dibersihkan dari kontaminan mikroskopis seperti bakteri dan virus. Jadi sebenarnya, bersuci bukan hanya bersih menurut syariat, tapi juga bersih secara fisik dan mikrobiologis. Media seperti air, debu, dan batu itu masing-masing punya fungsi fungsional sesuai kondisi lingkungan. Ketika bersuci memiliki hubungan erat dengan media, sang pengarang Fathul Qorib pun membahas air terlebih dahulu sebelum beranjak ke pembahasan bersuci. Menurutnya, air yang boleh digunakan untuk bersuci dalam arti sah ada 7, yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air, salju cair, embun. Secara ilmiah, ke-7 air ini termasuk dalam apa yang disebut air alami yang berasal dari siklus hidrologi, yaitu proses air yang menguap dari laut atau permukaan bumi, membentuk awan, turun sebagai hujan, lalu mengalir sebagai sungai, meresap ke tanah sebagai sumur, atau muncul kembali sebagai mata air. Bahkan salju dan embun adalah hasil kondensasi dari uap air yang mendingin di atmosfer. Ke-7 air ini bisa didefinisikan sebagai air yang sumbernya langsung dari langit dan bumi, dengan sifat apapun ia tercipta. Entah itu jernih, keruh, atau bau, asalkan ia tercipta seperti itu dari sananya, maka sah digunakan untuk bersuci. Ini juga sesuai dengan konsep air bebas kontaminan luar, yakni air yang belum berubah sifat dasarnya karena campur tangan manusia atau benda asing. Nah, ke-7 air tadi lalu diperinci oleh para ulama, sehingga terciptalah 4 pembagian air dari segi status hukumnya, yaitu 1. Thohir muthohir goyru makruh. 2. Thohir muthohir makruh. 3. Thohir goyru muthohir. 4. Mutanajis. Silakan minum air putih dulu, biar fokusnya tetap stabil. Baik, kita masuk yang pertama. Air suci mensucikan, tidak makruh digunakan. Ini disebut juga sebagai air mutlak. Eksistensi air tetap dinamakan sebagai air mutlak jika nama air tersebut tidak memiliki ikatan nama yang menetap. Contohnya air sumur, ketika air itu dipindahkan ke ember, ia tidak lagi disebut air sumur, tapi hanya air dalam ember. Dalam ilmu kimia, air seperti ini disebut sebagai pelarut universal. Ia tetap menjadi H2O dengan komposisi dominan, tidak terikat dengan zat lain. Selama tidak mengalami perubahan warna, bau, dan rasa secara signifikan, maka air tersebut tetap suci dan mensucikan. Ini sesuai dengan kaidah fikih dan sains sekaligus. Berbeda dengan air teh, air kopi, air sabun, atau kuah sup. Kata teh, kopi, sabun, dan sup ini adalah ikatan nama yang menetap. Ketika dituang kemanapun, tetap disebut teh, kopi, sabun, atau sup, bukan sekadar air. Maka air semacam itu bukan air mutlak. Jadi air mutlak itu adalah air yang ikatan namanya tidak menetap dan sah digunakan untuk bersuci, baik itu wudu, mandi wajib, maupun menghilangkan najis. Pembagian yang kedua adalah air suci mensucikan, tetapi makruh digunakan. Ini berlaku ketika ke-7 air tersebut mengalami perubahan kondisi ekstrem, seperti terlalu panas atau terlalu dingin.
Secara medis, air yang terlalu panas bisa menyebabkan luka bakar ringan atau iritasi kulit, dan air yang terlalu dingin bisa menyebabkan vasokonstriksi ekstrem, bahkan risiko hipotermia jika digunakan dalam jangka lama. Maka ulama menyatakan penggunaannya makruh, bukan karena airnya najis, tetapi karena bisa membahayakan pengguna. Namun air ini tidak selamanya makruh. Ketika suhunya kembali normal, atau jika digunakan oleh orang yang memang tahan panas atau dingin, maka tidak makruh lagi. Ini menunjukkan betapa fleksibelnya fikih yang mempertimbangkan kondisi fisik dan maslahat bagi pengamalnya. Sedetail dan selembut itu para ulama menyampaikan ilmu. Maka wajar kalau kita semestinya menyambutnya dengan rasa syukur dan hormat, dan jangan lupa selalu hadiahkan doa kepada guru-guru kita yang telah mewariskan ilmu ini.